Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menerima bagian yang tidak dapat binasa. Kalau kita merenungkan akan tema yang kita bahas pada pagi hari ini, maka sebetulnya apa yang ada di dalam dunia ini yang tidak dapat binasa? Bukankah segala sesuatu adalah sementara? Bukankah segala sesuatu adalah fana? Lalu demikian, apakah yang bisa kita terima berkenaan dengan yang tidak dapat binasa? Kalau bicara harta kekayaan, itu bisa hilang, bisa habis. Bicara soal kesehatan, bisa rontok, dan bahkan manusia bisa mati. Bicara apa? Pangkat, jabatan, kedudukan. Seseorang tidak selamanya menduduki posisi yang tertinggi. Ada suatu saat ia akan menjadi orang yang biasa. Orang yang tidak lagi memiliki kedudukan, orang yang tidak lagi memiliki jabatan dalam sebuah kepemimpinan atau dalam sebuah negara. Menarik apa yang akan kita renungkan pada bagian ini untuk membawa kita merenungkan sebagai orang percaya apa yang kita terima yang tidak dapat binasa itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang tidak mudah hidup menjadi orang yang percaya, bukan saja di kekinian, tetapi dari sejak abad-abad pertama, kekristenan atau orang-orang percaya bukanlah hidup yang mulus, bukanlah menjalani kehidupan yang tanpa persoalan, bukanlah menjalani kehidupan yang tanpa masalah. Mengapa? Karena ada persoalan di sana, ada pergumulan-pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang percaya pada waktu zaman Petrus menuliskan surat ini. Secara khusus ketika ia menuliskan surat kepada jemaat atau kepada orang-orang percaya yang ada di perantauan, orang-orang percaya yang ada di berbagai tempat. Dan bagian ini atau orang-orang percaya ini telah disebutkan sebetulnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ketika pencurahan Roh Kudus. Ada orang dari berbagai tempat, secara khusus dari Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia. Mereka ada di sana menyaksikan dan menerima Roh Kudus yang tercurah pada waktu itu, Roh Kudus yang diberikan pada waktu itu. Oleh sebab itu, ketika Petrus mengalamatkan surat ini kepada mereka, mereka sudah menerima Kristus Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Yang menjadi persoalan dan menjadi pertanyaan pada waktu itu, bahwa tidak semua orang percaya yang ada di daerah ini adalah orang-orang dari kebangsaan Yahudi. Ada orang-orang non-Yahudi yang menerima Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan mereka? Lalu, kalau bicara soal kehidupan, secara khusus bicara soal bangsa Yahudi, harta kekayaan mereka, sesuatu yang mereka harapkan adalah penantian. Yang pertama, kalau dalam konteks perjanjian lama, tentang tanah yang dijanjikan itu. Mereka berharap bahwa tanah yang dijanjikan itu adalah milik pusaka mereka, kepunyaan mereka, sehingga tidak satu bangsa pun yang bisa merebut itu daripada mereka. Itukah yang disebut tidak dapat binasa? Kalau bagi orang-orang percaya yang bukan Yahudi, apa yang mereka sebut atau apa yang mereka harapkan yang tidak dapat binasa? Apakah seperti yang saya sebutkan tadi? Kekayaankah? Harta benda? Atau yang lain? Oleh sebab itu ketika mereka mengalami berbagai macam pencobaan, mereka mengalami berbagai macam persoalan dalam kehidupan mereka, Petrus mengingatkan mereka, Petrus menasehatkan mereka, Petrus menguatkan mereka. Bahwa mereka percaya tidak percuma. Mereka percaya tidak sia-sia. Kepercayaan mereka kepada Kristus Yesus yang adalah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Gambaran tentang pencobaan yang mereka alami, pergumulan-pergumulan yang berat yang mereka alami, dituliskan di ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika bersukacita oleh berbagai pencobaan. Berbagai pencobaan. Kalau Ibrani menuliskan bahwa pencobaan yang dialami oleh orang percaya pada waktu itu bukan saja penganiayaan,
bukan saja penindasan, ada penjarahan di sana. Secara khusus ketika Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-34. Saya membawa kita melihat sebentar. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-34, demikian penulis Ibrani menggambarkan, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali manusia dipusingkan dengan harta kekayaan yang sifatnya fana, yang sifatnya tidak kekal itu. Sampai kadang-kadang mengabaikan sesuatu yang bernilai tinggi, bernilai kekal dalam kehidupan ini. Tidak sedikit orang percaya hanya karena sesuatu yang sifatnya sementara, lalu abai pada sesuatu yang mulia. Tetapi bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara sebagai orang-orang yang telah dipanggil Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh Allah? Masihkah kita terjebak dalam hal-hal yang demikian? Bukan berarti tidak penting, tetapi seringkali itu menggeser kedudukan Kristus yang adalah seharusnya yang utama dalam kehidupan kita. Yang seharusnya Kristus menjadi yang terutama dalam kehidupan ini, tetapi seringkali digeser oleh hal-hal yang sifatnya sementara. Walaupun di sini memang tidak terjadi, tetapi di berbagai tempat seringkali, ya. Secara khusus kalau di daerah-daerah masih, Pak, saya hari ini tidak ke gereja tapi saya nitip persembahan ya. Persembahan dititip gitu ya. Dengan kata lain, ya ada. Saya nggak ke gereja nggak apa-apa, yang penting saya kerja dulu, misalnya ke ladang atau nore, saya titip persembahan aja deh. Hal-hal yang demikian kadang sepele, tapi menggeser kehidupan keberimanan kita kepada Allah, menggeser hubungan kita dengan Allah yang harusnya kita bersekutu dengan Allah. Pencobaan atau penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada waktu itu bukanlah penderitaan yang gampang, bukanlah penderitaan yang tidak berat. Mereka mengalami berbagai macam penganiayaan. Seorang penafsir menggambarkan atau menyebutkan, kenapa ya orang-orang Yahudi ini berada di perantauan? Mengapa mereka tersebar? Selain memang mereka mengalami suatu penganiayaan di daerah mereka, oleh karena hidup keberimanan mereka kepada Yesus Kristus, mereka tidak sedikit mengalami kesulitan perekonomian, sehingga mereka harus diaspora, harus merantau untuk mencari nafkah, untuk mencari penghidupan di sana. Itulah yang melatar belakangi mengapa mereka ada di perantauan, mengapa mereka ada di berbagai tempat. Tetapi menarik bahwa ketika mereka ada di satu tempat, mereka tidak menggadai iman percaya mereka. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh sebab itu apa yang dinasihatkan atau apa yang dituliskan oleh Petrus kepada jemaat yang pertama atau jemaat mula-mula pada waktu itu, sebagai satu kekuatan yang mereka harus miliki, yang harus mereka pegang sebagai orang yang percaya, menjadi sesuatu yang harusnya kita pegang sampai pada saat ini. Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Apa yang dikatakan oleh Petrus ketika ia menulis atau menyebut orang-orang yang menerima bagian yang tidak dapat binasa itu ialah ayat yang kedua, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Orang-orang yang telah dipilih Allah, merekalah yang menerima bagian yang tidak dapat binasa itu. Artinya bahwa tidak semua orang menerima sesuatu yang tidak dapat binasa ini, tetapi hanya orang-orang yang telah dipilih Allah.
dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus pasal yang pertama. Bagaimana Paulus menggambarkan bahwa kamu atau kita telah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Allah memilih orang-orang yang kepadanya Tuhan berkenan. Dasarnya apa? Tidak ada dasarnya. Tidak ada dasar bagi Allah untuk memilih siapa saya, siapa saudara, siapa kita. Sehingga kita menjadi pilihan Allah. Karena sejatinya manusia telah berdosa. Karena sejatinya manusia harusnya mendapatkan hukuman, harusnya dibinasakan. Tetapi karena kasih Allah, Ia memilih orang yang kepadanya Ia berkenan. Bukan karena baik rupaku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kecakapanku, bukan karena kepandaianku. Itu pujian yang menarik, bukan? Ketika sang penulis pujian ini ingin menggambarkan bagaimana Tuhan mau memakai dia. Tetapi kasih karunia Allah, harta, kekayaan yang tidak dapat binasa adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada orang pilihannya. Kepada orang pilihan. Yang kedua, selain Petrus menyebut orang yang menerima bagian yang tidak dapat binasa adalah orang pilihan, yaitu mereka yang dikuduskan oleh Roh. Manusia semua berdosa, semua hina, semua bercacat celah. Tetapi orang yang diperkenankan Allah, yang diperuntukkan untuk menerima bagian yang tidak binasa, mereka dikuduskan oleh Allah. Dikuduskan dapat didefinisikan sebagai dipisahkan dari yang tidak kudus. Beberapa waktu lalu dalam pembahasan kita pada pagi, kita sudah membahas tentang eklesiologi, tentang gereja. Ya. Orang yang menerima bagian yang tidak dapat binasa selain mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Mereka juga adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Roh. Siapa yang menguduskan? Roh. Ketika orang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus menguduskan mereka. Darah Kristus menyucikan mereka. Oleh sebab itu, kenapa mereka dipilih, kenapa mereka dikudus? Petrus menyebutkan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Untuk itulah kamu dipilih, untuk itulah kamu dikuduskan. Percikan darah Kristus Yesus, itulah yang harus mereka terima. Itulah yang mereka terima. Oleh sebab itu betapa Petrus memuji keagungan Tuhan, memuji kebesaran Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ungkapan ini sangat menarik. Ungkapan yang sangat mendasar dari kehidupan keberagaman orang Yahudi. Seringkali ketika mereka berdoa kepada Allah, berdoa kepada Tuhan, mereka mengagungkan Tuhan, mereka memuji Tuhan. Pujian kepada Allah merupakan kata awal atau kata pembuka yang seringkali mereka pakai. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya yang besar yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Orang yang menerima bagian yang tidak binasa, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang dikuduskan oleh Allah, yaitu mereka yang dilahirkan kembali oleh Allah. Kelahiran kembali adalah karya Allah. Kelahiran kembali adalah karya Tuhan. Ingat waktu kita membaca bagaimana seorang guru
seorang pengajar lalu datang kepada Yesus. Dalam Yohanes, Nikodemus, ia datang kepada Yesus, lalu Yesus bercakap dengan dia, Yesus berbincang dengan dia. Oh, tidak seorang pun dapat melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Kelahiran kembali adalah karya Allah. Dalam ayat yang ke-23 pasal yang pertama dari 1 Petrus ini menjadi sesuatu yang sangat dekat dengan bagian ini. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Allah melahirkan kembali orang yang senantiasa menerima bagian yang tidak binasa. Untuk apa? Untuk hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Inilah yang sebetulnya disebut sebagai suatu bagian yang tidak dapat binasa. Hidup yang kekal yang Allah peruntukkan bagi orang pilihan. Hidup yang kekal yang diperuntukkan Allah bagi orang yang telah dikuduskannya. Hidup yang kekal diperuntukkan Allah bagi orang yang telah dilahirkan kembali oleh Allah. Kelahiran kembali merupakan satu titik kehidupan di mana orang menerima hidup yang kekal itu. Tanpa kelahiran kembali, tidak akan mungkin seorang dapat menerima bagian yang tidak dapat binasa. Menggambarkan bagian yang tidak dapat binasa, Petrus memang menggunakan 3 kata yang sangat menarik berturut-turut. Yang pertama, harta atau pengharapan atau keselamatan itu yang tidak dapat binasa. Kemudian yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Ini merupakan 3 kata yang sangat menarik dalam bagian ini. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu. Tidak dapat binasa dalam secara harafiahnya bisa diterjemahkan tidak dapat dihancurkan, tidak dapat dirusak, tidak dapat hancur lagi. Ini ingin mengkontraskan dengan satu pengharapan yang senantiasa dibangga-banggakan oleh orang Yahudi. Bahwa harta mereka, kepunyaan mereka adalah tanah perjanjian. Tanah yang Tuhan janjikan itulah milik mereka. Tapi Petrus jauh berbicara melampaui itu. Kenapa? Karena tanah itu hanyalah sifatnya sementara. Tanah itu bisa diporak-porandakan, tanah itu bisa dihancurkan, tetapi tidak demikian dengan kehidupan yang kekal yang Allah berikan. Tidak demikian dengan keselamatan yang Allah berikan kepada orang yang percaya. Tidak satu pun manusia yang bisa menghancurkan keselamatan yang Allah berikan kepada siapa yang berkenan. Keselamatan tidak pernah bisa dihancurkan oleh kekuatan manapun, oleh kekuatan siapapun. Keselamatan itu adalah suatu karya Allah yang agung, yang tidak dapat dibinasakan dengan cara bagaimanapun. Manusia tidak akan pernah dapat menghancurkan, membinasakan keselamatan itu. Keselamatan atau hidup yang kekal tidak saja hanya bukan dapat binasa, tapi juga keselamatan itu tidak dapat cemar. Terjemahan lain adalah tidak dapat dikotori, tidak dapat dinajiskan. Ya, keselamatan tidak dapat lagi dikotori. Karena itu Petrus mau bicara kepada mereka. Sekalipun kamu mengalami berbagai-bagai penderitaan, berbagai-bagai macam kesulitan hidup, kiranya hidupmu tetap kudus, hidupmu tetap suci, hidupmu tetap saleh dengan berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, kepada mereka yang mengingatkan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Hendaklah kamu kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang memanggilmu adalah kudus. Oleh karena itu, menyadari, merenungkan bagian ini sebagai orang yang sadar bahwa kita telah hidup dalam keselamatan yang Tuhan berikan, hidup dalam keselamatan yang telah Allah anugerahkan. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup.
kesucian dalam kehidupan hari-hari kita. Di kesempatan pagi hari ini, dalam pelayanan sakramen perjamuan kudus, mengingatkan kita betapa Yesus Kristus yang telah mati menguduskan kita. Hendaklah kita tetap hidup dalam kekudusan yang Tuhan telah berikan itu. Keselamatan bukan saja tidak dapat binasa, bukan saja tidak dapat dihancurkan oleh kuasa manapun, bukan saja tidak dapat dihancurkan oleh pihak siapapun, tidak dapat cemar, tidak dapat dinodai, tetapi juga tidak dapat layu. Dia tetap hidup. Dia tidak akan pernah mati, tidak akan pernah pudar oleh situasi dan kondisi bagaimanapun. Orang percaya tetap hidup dalam pengharapan kepada Allah, dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Karena itu lagi-lagi Petrus mengingatkan kepada mereka ketika mereka mengalami kesulitan demi kesulitan hidup, bahwa kamu tahu, kamu percaya pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Pengharapanmu tidak akan pernah hancur, pengharapanmu tidak akan pernah mati, pengharapanmu tetap hidup. Sekalipun kamu telah mati, kamu tetap hidup. Itu bukan? Keselamatan tidak akan pernah hilang dari kehidupan orang yang kepadanya Allah telah memberikan. Tidak akan pernah mati, tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah layu. Menarik ketika kita merenungkan bagian ini, suatu pengharapan, suatu penghiburan, suatu kekuatan yang luar biasa. Apalagi yang bisa kita harapkan, yang bisa kita miliki, yang bisa kita banggakan, jikalau kita tidak memiliki sesuatu yang tidak dapat binasain, yang Allah anugerahkan. Saya pikir ini menjadi suatu perenungan penting bagi kita, mengingat bahwa kehidupan sekarang bukanlah kehidupan yang nyaman, bukanlah kehidupan yang gampang, kehidupan yang terus-menerus mengalami kesulitan, bukan. Kalau kita menonton penganiayaan demi penganiayaan yang dilakukan oleh gerakan-gerakan radikal, bagaimana hidup orang percaya di sana. Mereka ditindas, mereka dianiaya, mereka dibunuh. Kalau kita menonton YouTube-nya atau menonton sesuatu video-video yang diupload oleh teman-teman kita misalnya, waduh, betapa hidup keberimanan menuntut suatu ketangguhan, menuntut suatu ketaatan yang penuh, ketaatan yang sungguh-sungguh kepada Allah. Oleh sebab itu, apa yang Petrus katakan, sekalipun itu tidak dapat dihancurkan, sekalipun itu tidak dapat dibinasakan, sekalipun itu tidak dapat layu, tidak dapat mati, tetapi kamu jangan khawatir. Kenapa? Karena ada pemeliharaan Allah dalam kehidupanmu, dalam imanmu, dalam kekuatan yang kau miliki. Allah lah yang memeliharanya. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Menarik, kata pemeliharaan ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ada kata di situ, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayat 7, Paulus berbicara demikian. Betapa tidak ada lagi sesuatu yang senantiasa menakutkan bagi kehidupan orang percaya, sekalipun mereka dalam kesulitan, dalam berbagai macam pencobaan, dalam berbagai macam penderitaan, tetapi ada suatu sukacita, ada suatu damai sejahtera yang melampaui kemampuanmu, melampaui akalmu, melampaui pikiranmu, yaitu pemeliharaan Kristus Yesus. Bayangkan,
Ini suatu keunggulan kehidupan keberimanan orang percaya. Ketika orang percaya meletakkan dasar kepercayaan yang benar dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus, ia tidak pusing dengan kondisinya, entah sakit kah gitu ya, entah menderita penganiayaan, entah mengalami kekurangan, tidak terlalu pusing. Ada satu sukacita yang Tuhan berikan. Seringkali secara manusia kita pusing, kita bingung, bukan waduh, segala sesuatu kurang misalnya, wah pusing, tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera. Wah seringkali manusia mengeluh, kenapa? Tubuh ini semakin hancur, sakit penyakit terus bertambah dan bertambah, tidak ada satu sukacita lagi. Seringkali manusia mengalami hilangnya sukacita atau mengalami tidak damai sejahtera dalam hidupnya. Kenapa? Saya diturunkan dari jabatan dan sebagainya. Tetapi tidak demikian pada orang percaya. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Itulah yang dipergunakan oleh Petrus untuk memberikan penghiburan kepada orang-orang percaya yang ada di Pontus, Galatia, Kapadokia dan Asia Kecil ini, bahwa mereka dipelihara oleh Allah dalam situasi dan kondisi yang berat sekalipun. Allah tidak pernah meninggalkan mereka, Allah tidak pernah membiarkan mereka, Allah tidak pernah meninggalkan mereka dalam sedetik pun. Dalam situasi yang sulit yang mereka alami, di mana Allah tidak campur tangan dalam hidup mereka. Dalam situasi yang berat di mana mereka mengalami penindasan, mereka mengalami penjarahan, di sana Allah tetap hadir dan memelihara hidup mereka. Ingat, hidup orang percaya kepada para pengikutnya Yesus Kristus tidak pernah menjanjikan sesuatu yang mulus, tapi Yesus Kristus menjanjikan kepada mereka penyertaan sampai kepada akhir zaman. Penyertaan sampai kepada akhir zaman. Penyertaan itu bicara soal bagaimana kehadiran Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang dikasihinya. Sekalipun mereka mengalami berbagai macam kesulitan dalam pergumulan hidup, Allah hadir di sana, Allah menyertai mereka. Cuma seringkali manusia terlambat dan gagal dalam memahami penyertaan Allah. Seakan-akan penyertaan Allah selalu dipahami dengan ketika uang banyak, ketika suatu pekerjaan mulus. Penyertaan Allah seringkali dipahami dengan ketika tubuh sehat dan tidak pernah sakit. Inilah kegagalan manusia atau kegagalan orang-orang tertentu dalam memahami bagaimana kehadiran Allah, bagaimana penyertaan Allah. Kepada Paulus, Yesus memberikan satu duri dalam daging. Kepada para pengikutnya, Yesus memberikan pergumulan yang berat, penganiayaan yang berat, dan bahkan kepada para rasul, mereka harus keluar masuk penjara hanya karena iman, hanya karena pemberitaan mereka, hanya karena pengajaran mereka. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah hidup kita yang senantiasa yang dianugerahkan oleh Tuhan pada saat ini, senantiasa kita maknai dengan baik, kita maknai dengan benar. Allah telah memilih kita dari antara sekian banyak orang, dari antara ribuan orang, dari antara ribuan suku, dari antara ribuan bangsa. Allah memilih kita. Siapa kita? Sampai Ia mempercayakan harta yang tidak dapat binasa itu. Allah telah menguduskan kita, menyucikan kita, sekalipun kita hidup dalam keberdosaan yang karenanya kita dibinasakan. Tapi Ia telah menyucikan kita, Ia telah mengorbankan diri. Allah telah melahirkan kita kembali, yang tidak mungkin bagi manusia bisa dilahirkan kembali, tetapi bagi Allah sangat mungkin, dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kepada kita yang demikianlah Ia mempercayakan harta yang tidak dapat binasa, yaitu hidup yang kekal itu. Dan lebih daripada itu, bukan hanya hidup yang kekal,
Yesus Kristus sendiri. Ia percayakan kepada orang percaya. Percayakan kepada orang yang dikasih. Menarik memang. Ketika pemazmur mengungkapkan mazmurnya. Mazmur pasal 73. Mazmur berkata, siapakah kepunyaanku? Apakah hartaku? Apakah milikku? Ketika pemazmur harus mengucapkan bagian ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Mazmur 73 ayat 23 sampai 26, demikian firman Tuhan. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Siapakah gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Allah, pusaka kita, Allah, milik kita, Allah, warisan kita bukan. Dialah yang kekal. Dialah yang tidak binasa itu. Dialah yang tidak pernah hancur itu. Dari kekal sampai kekal, Dia ada. Menerima bagian yang tidak dapat binasa. Menerima Allah dalam hidup ini. Dia mempercayakan diri kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari kita hidup dalam kebenarannya. Hidup dalam cinta kasihnya. Jangan lagi oleh karena sesuatu yang sulit dalam hidup ini. Oleh karena pencobaan, oleh karena duka cita, oleh karena kesulitan demi kesulitan. Lalu kita hilang dari hadapan Tuhan, hilang dari persekutuan. Hilang dari cinta kasih Tuhan yang mula-mula itu. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagian yang terakhir, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurnian dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ibrani menulis, sesungguhnya umatku hidup oleh karena percaya. Itu juga yang diungkapkan oleh Paulus dalam Galatianya. Orang benar akan hidup karena iman. Orang benar akan hidup karena percayanya. Mungkin di dunia mereka akan diabaikan. Mungkin di dunia mereka akan dihina. Mungkin di dunia mereka akan dicaci, dimaki oleh karena kebenaran yang mereka miliki, oleh karena kepercayaan yang mereka punyai. Tetapi di hari penyataan di mana Kristus menyatakan diri, mereka dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Mereka diberi kehormatan, diberi mahkota. Apalagi yang bisa kita banggakan? Haruskah kita meninggalkan sesuatu yang mulia hanya untuk sesuatu yang fana? Kiranya Tuhan terus menolong kita, memberkati kita.